Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasya Mira dari unit Bimba AIUEO 0337 Pandan Raya. Akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua mengenai metode individual system. Nomor 1, apa pengertian individual system? Jawabannya adalah individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan nomor kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya adalah karena setiap anak memiliki kecepatan, bakat, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pendekatan klasik yang menyeratakan semua anak, semua siswa tidak akan efektif untuk melejitkan potensi unik yang dimiliki tiap individu. Pertanyaan nomor ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasik atau tidak individual system. Selanjutnya pertanyaan nomor keempat, di Bimba murid dan guru dimiliki peran masing-masing dan sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya adalah anak berperan sebagai subjek belajar. Artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Sementara itu motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajar anak semakin hari semakin menggelora serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Pertanyaan nomor kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya adalah perbedaan utama antara individual system dan classical system terletak pada pendekatan dan skala pelayanannya. Individual system berfokus pada kebutuhan personal siswa, sedangkan classical system menitik beratkan pada pengajaran serentak untuk satu kelompok atau kelas. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu pelajari dan kenali karakter anak sebagai jalan untuk pendekatan kepada anak, cari tahu kesukaan anak, kegiatan atau hal yang sering anak lakukan, minimal 3 kesukaan. Satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta dimengerti oleh anak, kita yang harus mengerti dan memahami mereka. Berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dan memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 7, apa dampak terjadi bila pendekatan apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah lebih efektif. Solusi dirancang khusus sesuai kebutuhan, kelemahan, dan kekuatan individu. Motivasi meningkat. Di dalamnya kan individu merasa lebih dihargai dan diperhatikan secara personal. Selanjutnya hasil akurat. Target mencapai menjadi lebih realistis karena disesuaikan dengan kapasitas pribadi. Ada lagi hubungan semakin kuat, membangun kedekatan dan kepercayaan yang lebih dalam antara fasilitator dan individu. Pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya itu bagi siswa yang agak terlambat, mereka akan tertinggal dan mengalami celah pemahaman karena dipaksa mengikuti kecepatan kelas. Bagi siswa yang cepat, mereka menjadi bosan dan potensi belajarnya terhambat karena harus menunggu siswa lain. Bagi suasana kelas, pembelajaran menjadi monoton, pasif, karena satu arah dan kurang mengakomodasi bakat unik siswa.
Selanjutnya ada pertanyaan mengenai metode variation skill. Pertanyaan nomor ke-1, apa pengertian variation skill? Jawabannya, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kegiatannya. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya adalah karena untuk memaksimalkan hasil belajar dan menjaga keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. Otak manusia secara alami akan kehilangan fokus jika dihadapkan pada satu stimulus yang monoton dalam waktu lama. Pertanyaan nomor ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kemampuan afektif. Yang kedua, kemampuan kognitif. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Pertanyaan nomor kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jawabannya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Jawabannya adalah kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka, tidak suka, senang tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Pertanyaan ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya adalah kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar. Yang pertama, tentang kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menari. Yang kedua ada motorik halus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan jari tangan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Bimba A, I, O, E, O menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajar. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Selanjutnya pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect yaitu ketika proses belajar menyenangkan, maka anak dengan sendirinya ingin mengulang kegiatan belajar tersebut. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise yaitu semakin sering suatu kegiatan diulang atau dilatih, maka kemampuan anak akan semakin berkembang. Anak menjadi mampu bukan karena dipaksa, tetapi karena terbiasa melalui proses belajar yang menyenangkan. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness adalah ketika anak sudah mampu, maka anak menjadi siap untuk belajar. Sekian dari saya jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.